Hai teman-teman semuanya, di sini kami akan membahas mengenai materi Balance Scorecard pada kuliah Manajemen Farmasi yang diampu oleh Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri, S.Pharm M.Pharm. Namun, sebelum membahas, saya akan memperkenalkan tim kami dari kelompok 3, yaitu ada Farah Azhara dengan NPM 20, saya sendiri Iyas Nurkhalik dengan NPM 22, Safira Intan Amanda dengan NPM 26, Hafiska Mutiarini dengan NPM 30, dan Frisya Nutia dengan NPM 32, Imil Santika 34, dan Mawar Adelia dengan NPM 74. Pada materi yang akan dibahas, ada pun poin-poin penting yaitu definisi, perspektif, manfaat, cara membuat, keuntungan, dan pengimplementasian dari materi Balance Scorecard. Poin yang pertama, membahas mengenai definisi Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjabarkan visi dan strategi suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur. Tujuan dan tolak ukur dikembangkan untuk setiap 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses usaha, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Balance Scorecard memfokuskan pada proses dan memerlukan penggunaan informasi berbasis aktivitas untuk menerapkan banyak tujuan dan tolak ukurnya. Pada sebelumnya, Balance Scorecard memiliki tujuan dan tolak ukur yang dikembangkan untuk setiap 4 perspektif, di antaranya perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif internal bisnis, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada yang pertama, perspektif pelanggan. Organisasi perlu terlebih dahulu menentukan segmen masyarakat yang menjadi target penerima manfaat, sehingga dalam pelayanan dapat memenuhi harapan masyarakat. Selanjutnya, perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk menentukan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Selanjutnya, perspektif internal bisnis menampilkan proses kritis yang memungkinkan organisasi memberikan value proposition yang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan memuaskan, yang terdiri atas proses inovasi, proses operasi, dan pelayanan setelah serah terima. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang, bertujuan untuk menyediakan infrastruktur bagi tercapainya 3 perspektif sebelumnya. Pembahasan poin ketiga merupakan manfaat dari Balance Scorecard. Di sini, Balance Scorecard memiliki 6 manfaat: pengukuran kinerja yang komprehensif, fokus pada tujuan strategis, identifikasi kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, peningkatan pembelajaran dan pertumbuhan, dan yang terakhir komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Pembahasan yang keempat yaitu cara pembuatan Balance Scorecard. Balance Scorecard memiliki beberapa tahap dalam pembuatannya. Yang pertama, menentukan visi. Tentukan visi utama perusahaan yang berada di tengah-tengah Balance Scorecard. Visi harus diperhatikan dalam setiap keputusan dan upaya yang dilakukan. Selanjutnya, tambahkan perspektif. Tambahkan 4 perspektif dalam lingkaran di sekitar visi perusahaan, yaitu finansial, customer, internal business process, learning and growth. Selanjutnya, tambahkan tujuan dan ukuran. Hal ini penting karena membuat tujuan yang terukur akan bisa membantu dalam mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, komunikasikan. Bagaikan beragam hal yang akan dilakukan demi mencapai berbagai tujuan yang akan di Balance Scorecard tersebut kepada para stakeholders. Tahap selanjutnya, gunakan template. Template ini memiliki ruang untuk keempat perspektif dan beragam hal yang berkaitan dengan perusahaan. Selanjutnya, evaluasi dan pengembangan. Bagaikan beragam hal yang akan dilakukan demi mencapai berbagai tujuan yang ada di Balance Scorecard tersebut kepada para stakeholders. Yang terakhir, penggunaan teknologi. Teknologi ini dapat membantu dalam pengumpulan, pengolahan, dan pembagian data yang diperlukan dalam Balance Scorecard. Bahasan poin kelima mengenai keuntungan Balance Scorecard. Di sini, Balance Scorecard memiliki 5 keuntungan. Yang pertama, menerjemahkan dan memperjelas visi, misi, dan strategi suatu perusahaan. Yang kedua, komprehensif,
Pengukuran kinerja dengan menggunakan Balance Scorecard akan menilai secara keseluruhan terhadap perspektif. Yang ketiga, koheren. Sasaran strategik yang ditetapkan pada seluruh perspektif harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat, seimbang. Keseimbangan dari sasaran strategik yang telah dihasilkan penting dalam memberikan kinerja keuangan yang berkesinambungan dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang lima, terukur. Keterukuran sasaran strategik akan menghasilkan tercapainya berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh seluruh sistem. Pembahasan yang terakhir pada poin ke-6 yaitu pengimplementasian Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC digunakan dalam layanan kesehatan untuk mencantumkan hasil pemberian layanan kesehatan sebagai pendekatan peningkatan kualitas berkelanjutan. Balance Scorecard atau BSC Departemen Farmasi yang dirancang dengan baik adalah alat efektif yang dapat secara konsisten melacak kemajuan Departemen Farmasi dalam mencapai tujuan strategis rumah sakit dan departemen. Penting bagi Departemen Farmasi untuk merancang metrik BSC yang bermakna, kredibel, dan tervalidasi. Metrik ini juga harus mudah dipantau untuk melacak kemajuan menuju tujuan strategis departemen. BSC dapat digunakan untuk membenarkan layanan farmasi klinis dan mempromosikan departemen farmasi. Jika direktur farmasi dapat dengan jelas mengkomunikasikan korelasinya dengan misi, visi, dan tujuan strategis institusi. Jika dirancang dengan baik dan diperbaharui secara konsisten, Balance Scorecard atau BSC menyajikan pandangan luas mengenai kinerja apotek, berfungsi sebagai panduan pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kualitas layanannya. Itulah tadi ke-6 poin pembahasan mengenai Balance Scorecard. Di sini ada pun kelompok 3 menyajikan daftar pustaka yang kami ambil sebagai tinjauan untuk materi-materi yang telah kami bahas. Kami, kelompok 3, mengucapkan terima kasih.